Apa sudah kelihatan ya, Bu? Sudah Feby, silahkan. Oh ya, saya menjawab yang biru, Bu, yang langsung googling, Bu. Oke, langsung googling. Jadi kesalahan yang dilakukan mahasiswa kebanyakan itu apa sih ketika mendapat tugas? Yuk kita lihat apakah betul jawabannya Feby. Betul, yang biru. Ya, jadi yang lainnya seharusnya yang harus dilakukan. Diam dan berpikir, membuat clustering dan sebagainya. Yang tidak boleh adalah langsung googling. Tadi Feby belum jawab ya hari ini ya. Oke, NRP berapa Feb? Angkatan 20 belakangnya itu, Bu, 081. 081. Iya, Bu. Oke, oke Feby, terima Terima kasih. kasih, Bu. Oke, sama-sama Feb. Lanjut. Ini jawabannya ada 2 ya teman-teman, kalau enggak 3. Coba silakan dicek. 3 ini kayaknya jawabannya. Saya mau coba menjawab. Oke, Jenisa. Maaf ya, yang barusan. Jenisa, silakan on cam. Oh ya Bu. Maaf Bu, ini kameranya error. Oh ya udah. Oh, udah masuk kok, Jen. Oke ya. Yang kuning Bu. Oke, apakah betul jawaban Jenisa? Jadi apakah ini ada 3 jawaban loh, Jen. Coba, yang mana lagi, ya, Jen? Selain gue. Yang merah, yang kuning, sama yang biru. Oke, kita lihat ya, Jen, sebentar. Ya, kecuali yang hijau ya tentunya ya. Jadi diam dan berpikir, gunakan kata tanya tadi ya, clustering itu. Kemudian berani bertanya. Nah, yang tidak boleh adalah langsung cari di mesin Google. Tuh, oke, bagus. NRP, Jen? Belakangnya 086 Bu. 086. Oke, Jen. Sama-sama, Jenisa. Ayo, barusan. Saya mau menjawab. Bu, saya mau jawab, Bu. Maaf ya, Greg. Cynthia dulu ya, Greg. Ya, silakan Cynthia. Mana on cam? Iya, benar, Bu. Ya, oke. Ayo, apa? Ya, silakan. Yang merah, Bu. Oke, apakah betul yang merah? Jadi topik umum itu sama dengan topik khusus? Jawabannya salah, kata Cynthia. Kita cek, betul. Salah ya tentunya ya. Kalian ingat kan, fungsinya clustering adalah untuk mendapatkan topik khusus. Jadi otomatis tidak bisa dong topik umum sama dengan topik khusus. Beda cerita kan, kalau umum itu masih terlalu luas, kalau yang khusus ini sudah jelas. Nanti mau membahas apa. Cynthia, NRP? Belakangnya 48, Bu. D122000048. 0048. 48 ya, Sin? Iya, Bu. Oke, terima kasih, Sin. Yuk. Saya mau coba jawab, Bu. Elin, ya silakan Elin. On cam. Iya, sebentar ya, Bu. Ya. Jawabannya yang merah, Bu. Menghasilkan topik khusus. Jadi apa tujuan melakukan clustering yang dijawab Elin menghasilkan topik khusus ya. Kita cek ya, Elin. Betul. Jadi harus menghasilkan topik khusus ya. Itu manfaatnya membuat clustering. Oke, Elin, NRP? A1221 kosongnya 3 kali 2. 2 saja? Iya. Oke. Ya, oke, Elin. Lanjut. Nat. Yang di sini munculnya Nat pertama ya. Maaf ya, yang lainnya. Ya, Nat. Jawabannya yang merah. Yang merah. Apakah topik khusus sama dengan boleh frasa? Kita cek. Ya, tidak boleh. Karena topik khususnya harus lengkap ya. Tadi yang disampaikan kan. Topik khusus harus menggunakan subjek, predikat, objek, keterangan. Oke. Natalia. Benar ya, Natalia? NRP?
D122, nolnya 3 kali, terus 22. 22. Oke. Lanjut. Saya mau coba Bu, jawab. saya mau coba, Bu. Gloria dulu ya. Maaf yang mungkin. Oh, yang semakin lengkap semakin baik, yang warna hijau. Semakin lengkap, semakin baik. Kita lihat. Betul. Semakin lengkap, semakin baik. Bagus. NRP berapa, Glor? Kenapa kok kamu nggak on cam? Oh, iya lupa, Bu. Ini. Ya. NRP berapa? D122-00039. Oke, 39. Oke. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Gloria. Silakan, cepat. Mana ini? Saya, Bu. Clarolin. Maaf ya. Yang lainnya harus bersabar, harus cepat-cepatan. Ya, Karolin. Jawabannya yang merah, Bu. Oke, apakah betul? Harusnya ini mudah ya, betul. Yang merah, jadi tidak boleh langsung Google dulu. Harus berdasarkan pembahasan kalian, pemikiran kalian. Karolin. NRP berapa, Karolin? D122, nolnya 3 kali, 77. Makasih, Bu. Oke, sama-sama Karolin. Yuk, Maria mau, Bu. Bu, saya mau Maria. coba, Bu. Ya udah, Ya, Bu. Grego. Ya. Sebentar ya, Maria dulu. Gregorian aja, Bu. Oh, gitu. Ya, silahkan Grego. Wah, Maria ini. Ya, oh ya, karena Maria tadi sudah sempat menjawab ya. Oke, terima kasih Iya, Bu. Maria. Halo, Bu. Ya, Grego. Ya, Bu. Jawabannya yang merah, Bu. Oke. Yang merah ya, Grego, sebentar. Apakah benar? Ya, betul. Yang merah. Jadi bukan saatnya untuk diam ya, harus saatnya diam untuk berpikir. Bukan diam melamun ya. Oke. Grego, NRP berapa? Gregorius atau Gregor siapa ini ya? Sebentar. Gregorian, Bu. Oh, Gregorian. Ya, sorry Grego. Eh, NRP berapa, Grego? D122 00155, Bu. 0155. Kamu kok tuh nggak on cam? Udah, Bu. Udah dari tadi, Bu. Oh, Nggak keluar, kamu sudah on Bu. cam? Oh, tempat keluar saya ya, mungkin Bu? nggak keluar itu, Grego. Oh, Di tempat saya. berarti Mungkin error, Bu, kamera saya, Bu. ya udah, nggak apa-apa. Mungkin semoga saja selanjutnya bisa ya. Oke, Grego. Terima kasih, Bu. Ya. Yuk. Maria mau, Bu. Oh ya, oke Maria. Silahkan. Benar, Bu. True. Oke, kita lihat apakah betul jawabannya Maria. Mana on cam juga, Mar, walaupun tadi Oh sudah ya, on Bu. cam. Maaf, Bu. Ya. Ya, oke. Apakah brainstorming adalah saatnya untuk saya berpikir dan bertanya? Benar. Jadi harus waktunya kalian untuk berpikir dan bertanya pada diri sendiri. Ya, sip. Maria tadi sudah jawab, saya catat 2. Oke, Maria. Nah, ini jawabannya. Apakah betul semua atau ada yang salah? Ya, apakah semua jawaban betul atau ada yang salah? Yuk, siapa? Mau jawab, Bu. Febi. Ya, Feb. Silahkan, Feb. Feb. On cam juga, Feb. Feb. Sudah on cam, Bu? Oh ya, sudah nih. Keluar. Ya, silakan, Feb. Iya, Bu. Semuanya Jawabannya betul. benar semua, Bu. Oke, kita lihat ya. Iya, Bu. Ya, betul. Jadi semuanya benar. Kalau yang kuning biasanya pernyataan yang benar untuk topik khusus bukan clustering ya, tapi tidak apa-apa, semuanya sama. Jadi apakah semuanya mengenai clustering? Tentu saja benar. Apa yang pertama ini adalah bantuan untuk saya bisa berpikir pasti. Kemudian topik khusus semakin lengkap semakin baik pastinya, ya kan? Topik khusus itu kan harus lengkap ya. Kemudian tujuannya menghasilkan topik khusus itu juga pasti. Yang terakhir upaya mengaktifkan otak kanan itu juga pasti karena untuk mencari topik khusus.
Oke, Feby. Ya, oke Feby sudah saya catat. Tadi sudah jawab juga kan? Terima Oke, kasih, Bu. teman-teman. Ya, Feby, sama-sama. Yuk, fokus ya sekarang ya. Kita ke listing. Tenang saja, teman-teman yang belum menjawab, belum nabung nilai tidak apa-apa. Masih ada minggu berikutnya. Setiap minggu biasanya saya akan memberikan pertanyaan. Ya, silakan dicek di PPT kalian, dicek di layar ya. Pelan-pelan saya akan jelaskan mengenai listing. Jadi tadi sudah mengerjakan clustering. Clustering itu kan langkah pertama. Mencari ide, mengelompokkan, hingga menemukan topik khusus. Berarti otomatis topik khususnya sudah dapat. Harus sudah dapat dulu baru melangkah ke listing. Oke? Jadi nanti teman-teman latihannya, clusteringnya harus diselesaikan dulu hingga ketemu topik khusus. Baru beranjak ke listing. Bukan clusteringnya baru dikerjakan setengah, langsung ke listing. Tidak bisa. Jadi harus clusteringnya selesai, pengelompokan dan sebagainya hingga menemukan topik khusus mau mana yang mau dipilih. Jadi teman-teman nanti topik khusus yang kalian akan tulis itu kan banyak. Misalnya ternyata dari clustering itu ketemu 4 topik khusus dari setiap cabang. Ya. Nanti pilih salah satu. Karena kita kan nanti tentunya mengembangkan dalam esai itu kan hanya satu topik khusus ya. Topik yang benar-benar kalian mau bahas. Jadi otomatis nanti ketika membuat clustering silahkan beri tanda ya, supaya nanti ketika kalian mengumpulkan di GC, saya tahu, oh topik khusus yang mau dipilih yang ini. Jadi diberi tanda atau diberi keterangan, ini topik khusus yang mau dipilih. Supaya saya tidak bertanya-tanya, dari sekian banyak topik khusus, kalian mau memilih topik khusus yang mana. Oke? Nah, topik khusus sudah dapat, kita beranjak ke listing. Namanya saja listing, mengelis, mendaftar. Ya kan? Mendaftar, jadi menemukan, memperdalam apa yang sudah kita pilih menjadi topik khusus. Oke, kita bisa sebut listing itu seperti kerangka karangan. Kalian tahu fungsinya kerangka karangan? Fungsinya kerangka karangan itu untuk membuat fokus penulisan kalian. Kerangka karangan itu fokus untuk sebagai apa ya teman-teman? Batasan. Jadi nanti kalau misalnya kalian itu mengerjakan, mengembangkan dalam bentuk paragraf, itu kalian tahu batasannya. Kembali lagi ke kerangka karangannya, kembali lagi ke listingnya. Oh, sudutnya ini, saya hanya mau membahas tentang ini saja. Sudah, tidak boleh yang lainnya. Kadang kan kita begini, ketika menulis artikel, kita membaca informasi yang lain, misalnya kalian kan sudah diperbolehkan ya cari di Google, cari informasi sumber-sumber yang terpercaya. Nah, biasanya setelah membaca, itu kan akhirnya, wah terbawa ini, wah ini bisa dimasukkan, oh ini bisa jadi sumber, dan sebagainya. Nah, itu yang biasanya membuat tulisannya melebar, tulisannya tidak fokus. Nah, inilah gunanya listing. Listing itu membuat kalian tetap fokus, tetap di track-nya, tetap di jalannya. Oh, saya di bagian pertama, saya mau menjelaskan A. Masalah A, selesai. Oh, nanti di selanjutnya, runtutannya, saya mau menjelaskan strategi 1. Ya, hanya menjelaskan strategi 1. Walaupun ada informasi apapun, ya tetap hanya akan yang membahas strategi 1, yang berhubungan dengan strategi 1. Tidak boleh dari itu. Kembali lagi, cek di listingnya, kerangkanya. Oh, ini sudah lanjut ke strategi 2. Lanjut. Oke. Jadi kerangka karangan atau listing itu fungsinya sebagai batasan, sebagai acuan supaya runtut, supaya lebih rapi, supaya lebih jelas mau membahas bagaimana. Ya kan? Jadi itu fungsi kerangka karangan atau listing ya, teman-teman, dan supaya memperdalam, fungsinya kan pasti memperdalam topik khusus ya tentunya ya. Oke. Nah, di sini listing itu kita menggunakan otak kiri kita. Kita sudah melogika. Kalau ini berhubungan, ini kira-kira berhubungan bagaimana ya? Ke topik khusus kalian. Nah, di sini dikatakan jangan terjebak hanya menjelaskan proses Anda atau yang akan atau bisa dapatkan di internet. Jadi maksudnya terjebak yang tadi saya sampaikan. Sudah membaca informasi-informasi dari internet, terjebak,
memakai itu, informasi itu. Jangan ya teman-teman ya, tetap yang digunakan ya tetap fokus pada listing kalian, kerangka karangan kalian. Oke, nanti mengambil informasi pun juga harus sesuai untuk menjelaskan listingnya, kerangka karangannya. Ya. Nah, di sini. Listing itu apakah membahas kembali topik umumnya? Tentu tidak. Jadi listing itu sudah fokus membahas topik khususnya. Kalian ingat tadi bahwa kalau kalian fokus dari topik umum ke klaster 1, klaster 2 hingga ketemu topik khusus, itu kan satu perjalanan, satu cabang. Jadi tidak perlu khawatir kalau wah ini nanti melenceng dari ranahnya, wah melenceng dari percabangannya, oh tidak sesuai dengan topik umumnya. Jangan khawatir karena kalau kalian secara runtut ya menuliskan dari klaster 1, klaster 2 hingga ketemu topik khusus, itu pasti runtut. Pasti sesuai, pasti berhubungan dengan topik umumnya. Ya. Jadi kita benar-benar hanya fokus melihat, mempelajari, mendalami topik khususnya saja. Oke. Nah, nanti semakin dalam listing yang kalian temukan, semakin detail listing yang kalian buat, itu akan semakin mempermudah kalian ketika kalian mengembangkan dalam bentuk paragraf, teman-teman. Ya, semakin detail. Maksudnya semakin detail itu apa sih, Bu? Subjeknya semakin jelas. Kan subjek jelas ya. Topik khusus kalian kalau subjeknya jelas itu mempermudah sekali. Sudah kelihatan siapa yang akan melakukan. Predikatnya jelas, ini mau melakukan apa? Objeknya jelas, ini yang akan dianalisa, akan dilakukan penelitian untuk atau apa yang mau dibahas itu sudah jelas objeknya siapa. Ya, jadi tidak perlu khawatir, wah nanti saya kesulitan buntu pikiran saya tidak jelas ini mau membahas bagaimana, mengembangkan bagaimana, tidak perlu khawatir kalau kalian sudah menuliskan clustering, ketemu topik khususnya jadi listing. Listing itu kan nanti kan di list ya, di daftar ya. Di daftar apa saja sih yang berkaitan dengan topik khusus ini, apa saja sih yang bisa menjawab topik khusus itu. Ya. Nanti akan lebih mudah ketika kalian mengembangkan dalam bentuk paragraf. Nah, listing mencari hubungan dari topik umum ke topik khusus pastinya salah. Tadi kan fokusnya pada topik khusus. Ya. Listing adalah proses memperdalam topik khusus, bukan menuliskan runtutan dari topik umum ke topik khusus. Ya, jadi tidak menuliskan runtutannya. Jadi, misalnya, oh topik umumnya kan anti perundungan. Padahal topik khususnya sudah tidak membahas secara detail seperti itu. Sudah pada strategi mahasiswa bagaimana atau bagaimana cara mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang jauh dari dari karakter untuk merundung dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta harus meruntutkan ya dari awal hingga akhir ya, tapi kita benar-benar fokus pada topik khususnya. Oke. Jadi catatan-catatannya diminta pastinya untuk memperdalam topik khusus, jangan mencari runtutan dari topik umum ke topik khusus. Hati-hati jangan melebar, berfokus pada topik khususnya ya. Kemudian cek kembali clusteringnya ya. Clusteringnya bagaimana supaya nanti bisa kelihatan runtut enggak. Oke, runtut enggak sih sebenarnya prosesnya? Jangan terus begini ya, teman-teman. Kadang ada yang esainya sudah jadi baru membuat clustering dan listing. Itu kan baru salah. Menulis itu kan harusnya ditulis di awal ya. Kadang ada yang seperti itu teman-teman, karena sekarang sudah mau menulis nih clustering dan listingnya, sudah selesai. Nanti ketika sudah esainya sudah jadi, wah Bu, clustering saya salah Bu, ini harusnya begini, listing saya salah Bu. Nah itu kan kelihatan kalau esainya itu sudah jadi dulu, baru dia mengganti, menyesuaikan. Jadi kayak clustering listingnya yang menyesuaikan esai. Padahal sebenarnya esai jadi itu karena clustering dan listing. Ya, jangan terbalik ya teman-teman ya. Apalagi kalau sudah di ACC clustering listingnya, ya jangan usahakan tidak boleh berganti ya. Kecuali yang diganti misalnya
ada beberapa poin kecil gitu, saya tidak masalah. Tapi kalau sampai mengganti topik khususnya, mengganti listing-listing utamanya, ya jangan. Ya. Yuk, kita lihat yuk. Ini contohnya di buku kalian juga ada di halaman 19 kalau tidak salah. Dicek ya. Nah, tadi yang saya katakan dari beberapa topik khusus, itu kalian akan cari, temukan, pilih satu topik khusus. Jelas dulu. Pilih satu topik khusus. Nanti di clusteringnya ditulis topik khusus yang dipilih. Sudah? Ingat, topik khusus untuk tugas kita itu fokus pada strategi, solusi, atau cara, atau langkah-langkah yang bisa digunakan untuk mengatasi, memperbaiki, atau mengefektifkan, terus apa lagi ya? Membuat menyukseskan ya, gerakan-gerakan atau bagaimana, itu terserah kalian. Yang penting kan intinya fokus pada solusi atau strategi ya. Nah, coba lihat di bulatan yang hitam besar-besar itu, ada alasan ibu bekerja full time, dilema seorang ibu bekerja full time, bagaimana menjaga kedekatan emosi dengan anak, itu kita sepakati namanya listing utama. Tulis, daripada salah, daripada lupa. Sudah? Mengatur waktu bersama anak, memastikan gizi anak, nah itu kan yang buletan yang bukan hitam, itu kita namai anak listing. Kita memberi nama anak listing ya, supaya lebih mudah. Yuk, kita fokus yuk satu persatu. Jadi, topik khususnya sudah dapat. Ini kita membuat kerangka karangan. Kerangka karangan itu fungsinya tadi yang saya sudah sampaikan ya, batasan, runtut supaya runtut, dan rapi, jelas, spesifik, memperdalam topik khususnya pastinya. Sudah? Oke. Nah, karena memperdalam topik khususnya, kita mulai cari, nanti gunakan 5W+1H kalau bingung. Apa yang terjadi, bagaimana, dan sebagainya. Itu biasanya membantu sekali. Nah, intinya apa sih? Intinya, listing-listing itu adalah menjawab topik khususnya. Jadi kayak gini, strateginya. Misalnya kan kalian mau membahas strategi kan, berarti listing itu nanti kan akan menjawab strateginya itu apa saja sih? Langkah yang bisa dilakukan apa sih? Bagaimana membuat langkah atau strategi itu efektif? Siapa yang akan melakukan strategi itu diperjelas. Ya. Jadi itu bisa memperdalam. Fokusnya tetap pada strategi, tetap pada topik khusus. Jangan fokus pada masalahnya. Kalau kalian fokus pada masalahnya, contohnya misalnya masalahnya ternyata tentang fokus pada, kan anti perundungan, fokusnya pada perundungannya. Nanti kalian bisa keluar dari tracknya. Kan topik khususnya kan anti perundungan, bagaimana mengatasi si perundungan tersebut kan. Jadi jangan fokus kepada perundungannya. Fokus pada strateginya, caranya, solusinya apa. Misalnya dengan mudah, misalnya saya beri sedikit gambaran. Bu, kalau listing utamanya yang pertama, saya mau menjelaskan terlebih dahulu masalahnya apa, boleh? Boleh, tapi hanya satu listing utama. Dan itu hanya dalam 1 atau 2 paragraf di awal. Titik fokus analisanya apa? Ya strategi itu tadi, karena topik khusus kalian strategi, solusi. Berarti nanti kalian mau fokus, oh Bu, saya mau supaya lebih mudah, supaya saya lebih fokus. Nanti listing utamanya mau strategi 1, Bu. Saya strategi 1 mau menjelaskan dulu, saya mau melakukan apa. Nah, di dalam strategi 1 itu, nanti kan pasti misalnya kalian mau membuat anak listingnya. Oh, strategi 1 dilakukan dengan cara ini. Ternyata misalnya bisa saja terjadi kendala seperti ini. Nah, bagaimana mengatasi supaya strategi 1 ini berjalan dengan lancar. Oke, lanjut. Strategi 2. Strategi 2 apa yang perlu dilakukan? Siapa yang melakukan? Supaya optimal apa yang harus diperjelas dan sebagainya. Strategi 3, apa-apa dan seterusnya. Yang menjadi catatan, semakin detail, semakin banyak kerangka karangan, itu lebih baik daripada nanti kalian kekurangan. Kalau banyak kerangka karangannya kan kita bisa memilih ya. Wah, ini kayaknya tidak
tidak ini, kita bisa hapus atau kita bisa simpan terlebih dahulu. Ya kan? Tapi kalau kurang kerangka karangannya bingung. Wah, ini masih kurang. Kan kita disuruh 2,5 halaman ya. Terus apa ini ya? Akhirnya menulis yang akhirnya tidak sesuai dengan paragraf-paragraf sebelumnya. Itu kan sayang. Ya. Nah, kemudian setiap listing utama itu tidak harus ada anak listing. Jadi hanya listing utama saja boleh. Tidak ini kan jelas ya. Oh, anak listingnya mengatur waktu, itu dari listing utama dilema. Nah, yang alasan ibu bekerja itu kan memang tidak ada anak listingnya, itu juga tidak apa-apa. Catatan selanjutnya, memang tidak diwajibkan untuk membuat dengan kalimat lengkap seperti topik khusus. Tapi saya sendiri menyarankan kepada kalian, selalu biasakan ditulis dengan kalimat lengkap di pembuatan listing ini, supaya nanti memudahkan kalian, jelas. Jadi misalnya kalau di sini kan memang tidak diwajibkan ya. Bagaimana sih menjaga kedekatan emosi dengan anak? Hanya ditulis quality time, ASI gitu. Memang diperbolehkan, tapi kan nanti kalian akan sedikit kesulitan ya dalam pengembangannya ya. Ini harus subjeknya siapa, ininya apa, ini kan nggak jelas. Seperti ini kan, bagaimana menjaga kedekatan emosi dengan anak? Subjeknya siapa? Walaupun memang jelas ya di topik khususnya. Oh, subjeknya dilihat Bu di topik khususnya kan. Ibu misalnya. Tidak ada yang salah kok teman-teman, tidak ada salahnya, tidak ada beratnya kalau kalian menuliskan subjeknya apa, predikatnya jelas, objeknya apa. Jadi saran saya ya, biasakan menulis lengkap, itu sangat memudahkan kalian nanti dalam pengembangannya. Nah, nanti dalam pengembangannya, pengembangan paragraf itu biasanya setiap listing utama itu bisa saja menjadi ide pokok teman-teman. Ide pokok di setiap paragrafnya. Atau anak listing bisa juga menjadi ide pokok. Ingat ya, dalam satu paragraf, satu ide pokok. Itu bebas. Bu, kalau 2,5 halaman, mungkin saya mau buat anak listingnya berapa, listing utamanya berapa, supaya nanti saya tidak kekurangan bahan, Bu, untuk setiap pembahasan atau setiap pengembangan dalam bentuk paragraf, Bu. Ini kan menjadi ide pokok setiap paragraf. Silahkan. Atau misalnya, Bu, saya mau fokus hanya 4 listing saja, saya tidak menggunakan anak listing, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Nanti berarti otomatis kan kalau misalnya ada beberapa paragraf yang mungkin ide pokoknya sama, gitu. Tidak masalah. Ya. Sebenarnya kan memang lebih memudahkan selanjutnya itu kan per detail ya. Lebih baik sekarang dituliskan detailnya, lebih spesifik. Nanti pengembangannya kan akan lebih memudahkan kalian. Itu. Oke. Ya, selanjutnya. Nah, petunjuk listing di sini sudah dijelaskan ya. Jadi untuk esai 2,5 halaman atau 3 halaman, 2,5. Nanti kalau dituliskan sampai 3 halaman kalian sudah bingung. Oh, sampai 3, Bu. Tidak. Kewajibannya 2,5 halaman. Ya, harus memikirkan langsung memikirkan hal-hal yang langsung menjawab atau mengenai topik khususnya. Jadi langsung kalian ketika membuat listing itu seperti kayak menjawab topik khususnya. Jadi misalnya strategi yang digunakan ibu untuk mengatasi misalnya, oh berarti ini strategi si ibu ini, oh saya akan menjawab strategi-strategi apa ini, dan menjawab topik khususnya. Oke, ingat bahwa topik khususnya harus dengan kalimat lengkap. Begitu juga kalau dari saran dari saya, di kelas saya selalu mengatakan, biasakan saja, tidak apa-apa, tidak ada salahnya, tidak ada beratnya kalian menuliskan secara lengkap setiap listing utama ataupun anak listingnya. Ya, tidak berbentuk kata atau frasa. Oke, kemudian maka saat listing ini Anda harus memikirkan strategi apa atau bagaimana strateginya dalam setiap listing-listingnya. Oke. Nah, ini contoh juara lomba esai ya yang tahun berapa? Semester genap 2021. Jadi di sini ada strategi mahasiswa mengajar piano online untuk anak-anak. Nah, di sini kan ada penyebab adanya metode pengajaran dan ini. Itu kan masalah. Boleh dibuat masalah dulu tidak apa-apa, dijelaskan dulu masalahnya apa. Tapi jangan sampai mengambil titik fokus dari esaimu. Titik fokus dari esaimu kan tetap strateginya itu tadi, solusinya itu tadi. Oke, baru nanti ke strategi-strategi. Ya. Nah, ini juga ada contoh, nanti kalian bisa cek ya. Saya akan bagikan di Google Classroom kita.
Kemudian untuk minggu depan jangan sampai lupa teman-teman. Ini praktek listing dulu ya. Jadi kalian bisa menuliskan di halaman 15 atau 18 atau 20. Untuk listing itu di halaman 20 teman-teman. Kalian bisa menuliskan di sana. Kemudian topik umumnya adalah anti intoleransi atau anti perundungan. Jangan sampai keliru ya. Kemudian petunjuknya, Anda tidak mencari daftar masalah, tapi fokus pada satu masalah saja, ya, tadi yang saya sampaikan, dan fokus pada strateginya, penyelesaiannya apa. Oke, nah kalau sudah selesai, tadi yang saya katakan, nanti saya akan berikan tempat, ya, tempat untuk kalian mengumpulkan clustering dan listing di sana. Yang menjadi catatan dalam pengumpulan, jangan dibuat folder, jangan dibuat model zip ya supaya saya tidak perlu mengunduh ya. Kemudian usahakan kalau foto scan mungkin lebih jelas ya. Itu silahkan cantumkan siap baca, jangan terbalik-balik. Kalau terbalik-balik itu kan saya sedikit kesulitan ya, harus mengunduh dan sebagainya. Jadi usahakan harus siap baca fotonya. Tidak terbalik-balik. Gitu ya. Nanti tunggu komen dari saya, semoga saja sebelum pertemuan selanjutnya sudah selesai saya berikan komentar ya pada setiap latihan kalian. Oke. Oh ya, nanti kalau sudah saya selesai memberikan komen di clusteringnya, di topik khususnya, nanti dituliskan ACC ya. Jadi besok ketika kalian sudah menuliskan tugas 1, mengumpulkan tugas 1 kan diminta untuk mengumpulkan lampiran, itu kan kalian foto atau scan lagi, itu ditulis di sana kan sudah ada tulisan ACC. Ya, kemudian apa namanya? Listing juga demikian. Di listing nanti dituliskan ACC di sana. Oke. Nah, untuk mahasiswa PRS2 silahkan cek kalender akademik ya, kapan PRS2 ya. Semoga saja kalian bisa masuk di kelas saya ya. Nanti selama ini kan dibantu ketua kelas untuk absen manual atau mencatat terlebih dahulu ya. Jadi kalau ternyata kalian jadi masuk di kelas saya akan memasukkan nama kalian dan Bu Ketua bisa ngeklik kalian hadir atau tidak di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, foto clustering dan keterangan topik khusus yang dipilih, kemudian listing. Minggu depan silahkan sudah membaca halaman 32 sampai 46 ya, yang sudah punya buku. Yang tidak punya buku tidak apa-apa, nanti baca kembali clustering dan listing PPT yang sudah saya kumpulkan, saya unggah di Google Classroom. Kemudian jangan lupa untuk cek di YouTube ini ya tentang korelasi kohesi ya setiap paragraf, penulisan paragraf. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan teman-teman sambil nanti setelah ini kalian lanjut ke listing. Bu, mau bertanya. Ya, Feb. Untuk deadline-nya itu kapan ya, Bu? Jumat ini ya, Bu? Ya, supaya nanti saya cepat koreksinya, minggu depan bisa kita gunakan gitu. Nanti dikumpulinnya dalam bentuk Word atau PDF ya, Bu? Mungkin apa ya, PDF aja nggak apa-apa. Karena kan itu nanti bentuknya foto kan? Iya, Bu. Terus apa ada format nama ya, Bu, untuk pengumpulan filenya itu, Bu? Biasanya sih karena ini tidak saya unduh ya nantinya ya, bukan seperti tugas esai sih, saya tidak memberikan format nama ya, tapi supaya kalian nanti jadi panduan tidak apa-apa. Dituliskan nama kelas apa ya? Ada yang bisa bantu ngetik di kolom chat mungkin kelas terus oh ya, minta tolong. Kelas nanti saya ingatkan juga kok di apa namanya? Google Classroom. Kelas terus trip apa itu ya? Tanda hubung. Kemudian NRP nama lengkap tanda hubung NRP. Yes. Ya. Oke, ada pertanyaan? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Feby.
Ada pertanyaan teman-teman sambil lanjut clusteringnya diselesaikan dulu baru nanti beranjak ke listing. Masih ada waktu kok dengan saya. Ada? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Masih lumayan ini waktunya, masih ada 10 menit lah. Silakan dilanjutkan clustering dulu sampai ketemu topik khusus, lanjut nanti mengerjakan listing. Jangan menunda-nunda pekerjaan ya teman-teman ya, biasakan. Seperti pertemuan di awal kan saya mengingatkan jangan ditunda-tunda setiap penugasan.
Aman? Tidak ada yang ingin bertanya? Clusteringnya sudah selesaikah? Kalau sudah selesai, lanjut ke listing ya teman-teman ya. Kalau misalnya malu bertanya untuk di kelas, bisa tanya nanti di diskusi di grup lain. Kalau misalnya mau ada pertanyaan. Tapi kalau tanya di diskusi lain, mohon maaf ya kalau tidak serta-merta langsung saya jawab ya. Mungkin nanti ada teman-teman yang lain yang bisa menjawab, silahkan dibantu dijawab. Ya, silahkan tanya di grup ya. Jangan tanya lewat personal chat dengan saya ya, supaya nanti teman-temannya juga yang lainnya bisa sambil diingatkan gitu ya. Tidak mengulang lagi pertanyaan yang sama kepada saya. Oke, tidak ada yang ingin bertanya? Aman? Oke, kalau aman nanti, oh ya, terima kasih tanggapannya. Nanti setelah ini saya akan bagikan di Google Classroom ya materinya. Kemudian saya juga akan saya informasikan tempat untuk mengumpulkan clustering dan listingnya. Dan saya informasikan kapan, jam berapa nanti kalian mengumpulkan. Jangan sampai lupa ya, silahkan dikumpulkan. Nanti supaya saya bisa cek langkah awalnya. Nanti kalau langkah awalnya tidak jelas atau keliru, nanti takutnya ke depannya malah jadi salah. Di kelas sebelah mananya? Sebentar. Tugasnya dikumpulkan di Google Classroom sebelah mananya. Nanti saya akan buatkan dulu, Nak. Saya kan belum membuat. Nanti setelah ini saya buatkan dulu. Nanti akan muncul kok di sana tempat untuk mengumpulkan. Ya, saya akan buatkan nanti setelah ini. Oke, Mona. Tidak ada yang bertanya? Fix. Kalau aman berarti jangan lupa SS ya, setiap pertemuan itu juga penting. Jadi untuk menghindari kalau nanti terjadi kendala atau apapun, kalian sudah ada buktinya. Itu ya. Oke, silahkan nanti dilanjutkan. Saya minta maaf kalian tidak bisa melanjutkan di kelas untuk latihannya ya, karena minggu depan kita sudah bergerak ke selanjutnya, langkah selanjutnya. Berarti clustering dan listing, kalian silahkan mulai mencicil di rumah masing-masing, dikerjakan baik-baik. Ini langkah awal kalian. Esai ini nanti kan akan sampai pada penulisan makalah, teman-teman. Jadi otomatis silahkan benar-benar langkah awal ini dikerjakan dengan baik, supaya nanti esainya juga akan maksimal dan optimal. Gitu ya. Oke. Jangan sampai lupa dikumpulkan, selalu tetap jaga kesehatan, teman-teman, supaya kita selalu bisa bertemu di kelas dan bisa belajar bersama. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Makasih, Bu.